Selamat malam pemirsa, desakan untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat semakin menguat menyusul dipecatnya 7 orang kader senior Partai Demokrat. Dan pihak inisiator KLB menyebut atau mengklaim mereka sudah mengantongi dukungan untuk menggelar KLB. Sementara itu pihak pengurus Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan sampai detik ini internal Partai Demokrat solid mendukung AHY untuk memimpin Demokrat. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di internal Partai Demokrat sehingga muncul friksi, muncul keretakan di internal partai? Benarkah kepemimpinan AHY menuai ketidakpuasan kader? Ini yang akan kami bahas malam hari ini di dua sisi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Tapi sebelumnya kami tampilkan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Kisruh Partai Demokrat kembali memanas. Usai pemecatan 7 orang kadernya dengan tuduhan upaya kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Bola panas pun kian bergulir setelah sederet pendiri Partai Demokrat dan organisasi sayap partainya menyatakan sikap mendukung diselenggarakannya Kongres Luar Biasa atau KLB karena tak puas dengan kepemimpinan AHY. Meminta AHY mundur dari jabatan Ketua Umum karena baru 1 tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah bersikap otoriter dengan sangat mudahnya memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai. Kami menyampaikan segera dilaksanakan Kongres Luar Biasa Jilid 2. Kader menghendaki KLB itu kader yang mana? Karena di ADRT kami itu yang memiliki hak suara itu jelas. Tolong tunjukkan, ya. Karena semua DPD, DPC, pemegang hak suara itu mendukung AHY. Kisruh internal di tubuh Partai Demokrat berawal dari isu kudeta yang disinyalir dilakukan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Muldoko dan kader senior Partai Demokrat. Isu kudeta ini menguat hingga akhirnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono turun gunung. Partai Demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjualbelikan. Saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya pikir sudah selesai. Janganlah menekan-nekan saya. Lantas, akankah Kongres Luar Biasa Partai Demokrat benar-benar terwujud? Apakah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya goyang dengan adanya isu KLB? Ya, yang menjadi pertanyaan besar sekarang apakah benar KLB akan digelar dalam waktu dekat? Nanti kita akan coba cari tahu. Dan kemudian tadi yang menarik pernyataan dari salah seorang ketua barisan masa Demokrat yang menyebutkan 1 tahun kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sudah menunjukkan sikap otoriter. Saya akan berbincang dengan sejumlah narsum. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kiri saya ada Mas Herzaki Mahendra Putra, Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat. Selamat malam. Iya, malam Bang Gia. Dan di sebelah sana ada Mas Adi Praitno, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam, Bang Gia. Ya. Di sebelah kanan saya ada Bang Ruhut Sitompul. Ini mantan politisi Partai Demokrat, saya memperkenalkan ya. Selamat malam. Selamat malam. Dan di ujung sebelah kanan ada Bang Kodari, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Sudah hadir di sini. Saya langsung ke Mas Herzaki terlebih dahulu. Tadi disebutkan dengan jelas yang menjadi ketidakpuasan dari kader salah satunya adalah setahun memimpin Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dinilai otoriter. Apakah ini benar yang menjadi pemicu salah satu keretakan? Sudah pasti bukan ya Mbak. Ini hanya alasan yang mengada-ngada aja. Karena jelas sekali sejak awal ini bukan versi internal. Ini jelas-jelas ada intervensi dari oknum kekuasaan berdasarkan kesaksian sejumlah kader kami, pemilik suara sah, ketua-ketua DPC, ketua-ketua DPD yang diajak bertemu langsung dengan tadi oknum kekuasaan tadi gitu. Ini mesti digarisbawahi. Jadi ini bukan friksi internal, ya. Kalau itu satu. Yang kedua adalah kenapa kemudian ada pemecatan? Awalnya ingat Mbak, pengumuman pertama itu kita konferensi pers ketum kami di tanggal 1 Februari.
Itu pun setelah berhari-hari kita mengumpulkan data dan fakta, kesaksian dari para ketua DPC dan DPD yang diajak bertemu tadi dengan oknum kekuasaan yang bekerja sama dengan mantan kader kami yang sudah dipecat gitu. Dan itu butuh waktu tanggal 26 Februari, dalam waktu sebulan, ada mekanisme yang cukup panjang. Jadi ada proses mekanisme sesuai dengan ADART Partai Demokrat ya, mengenai pemecatan ini gitu loh. Ya, diproses di Dewan Kehormatan. Kemudian ada desakan yang luar biasa dari kader-kader kami, terutama ketua-ketua DPD dan DPC yang disampaikan melalui mereka, bahwa mereka merasa nggak nyaman nih dengan mantan-mantan kader ini, karena kerjaannya hampir setiap hari nelponin ketua DPC, DPD, mengancam kalau Anda tidak ikut KLB, Anda nanti akan di PAW kalau anggota dewan atau akan di PLT. Sayang sekali pernyataannya Mas Herzaki ini saya nggak bisa konfirmasi karena kita mau sampaikan dulu, kita sudah mengundang para inisiator KLB Partai Demokrat, namun semuanya last minute di menit-menit terakhir tadi membatalkan untuk hadir di sini dengan alasan dalam perjalanan menuju keluar kota, kita nggak tahu kemana itu. Nanti mungkin ada yang tahu di sini bisa menjelaskan.